Setiap manusia hidup dengan batasan waktu yang sama, 24 jam dalam sehari, 60 menit dalam 1 jam. Sejak lahir, kita semua terikat oleh hukum alam yang tak pernah berubah. Namun, bagaimana jika di suatu tempat yang tersembunyi dari dunia, hukum tersebut tiba-tiba berhenti berlaku? Jauh di dalam perut bumi, tersembunyi sebuah tempat di mana waktu tidak lagi mengalir sebagaimana mestinya. Di sana, 1 detik yang berlalu dapat setara dengan puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun yang terlewati di dunia luar. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisahnya. Cerita ini diawali oleh sosok Profesor Hopper, seorang arkeolog sekaligus akademisi yang telah mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk meneliti artefak kuno serta berbagai legenda yang berkembang di wilayah Texas. Namun, belakangan ini seluruh perhatiannya tertuju pada sebuah misteri yang belum pernah terpecahkan selama puluhan tahun. Misteri tersebut adalah hilangnya sekelompok hippies pada awal tahun 1970-an. Kelompok pemuda berjiwa bebas yang gemar menjelajahi alam dan tertarik pada hal-hal spiritual itu menghilang tanpa meninggalkan jejak, seolah ditelan bumi. Berdasarkan arsip koran lama, catatan penyelidikan, serta kesaksian warga setempat, kelompok tersebut terakhir kali terlihat menuju sebuah kawasan perbukitan terpencil yang dipenuhi gua-gua kapur alami dan nyaris belum pernah dijelajahi manusia. Tujuan mereka ternyata bukan sekadar berkemah atau menikmati alam liar. Mereka percaya bahwa jauh di dalam kawasan tersebut tersembunyi sebuah legenda kuno yang diwariskan oleh suku-suku pribumi Amerika dan para penjelajah Spanyol pada abad ke-16, yaitu Fountain of Youth atau mata air awet muda. Konon, mata air itu mengalir jauh di dalam perut bumi dan dipercaya mampu menyembuhkan berbagai penyakit, menghentikan proses penuaan, bahkan memberikan kehidupan yang nyaris abadi bagi siapapun yang meminumnya. Sebagian besar orang menganggap kisah itu tak lebih dari sekadar dongeng atau mitos yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Namun bagi Profesor Hopper, jejak yang ditinggalkan kelompok hippies tersebut justru menjadi petunjuk bahwa legenda itu mungkin bukan sekadar cerita. Ia mulai yakin bahwa lokasi misterius itu benar-benar ada dan selama ini hanya menunggu seseorang untuk menemukannya. Setelah mempelajari peta tua serta berbagai catatan ekspedisi kuno, Profesor Hopper akhirnya mengambil sebuah keputusan besar. Ia memilih berangkat seorang diri tanpa membawa tim maupun bantuan siapapun. Berbekal keyakinan bahwa petunjuk yang ditemukannya benar, Hopper mengendarai mobilnya menyusuri jalanan berbatu di pedalaman Texas, meninggalkan hiruk-pikuk perkotaan hingga akhirnya tiba di sebuah kawasan hutan lebat yang sudah tidak mungkin lagi dilalui kendaraan. Perjalanan pun dilanjutkan dengan berjalan kaki. Hanya bermodalkan sebuah senter, tali panjat, tas punggung, dan perlengkapan seadanya, Hopper mulai menembus hutan menuju lokasi yang diyakininya menyimpan jawaban atas misteri yang selama ini ia kejar. Setelah melewati jalur yang terjal dan cukup sulit dilalui, ia akhirnya menemukan petunjuk pertama. Di hadapannya berdiri sebuah bus karavan tua khas era 1970-an yang telah lama ditinggalkan. Penemuan itu semakin menguatkan keyakinan Hopper bahwa kelompok hippies yang menghilang puluhan tahun silam memang benar-benar pernah mencapai tempat ini. Tak jauh dari lokasi karavan, pandangannya kemudian tertuju pada sebuah celah batu berukuran besar yang tampak seperti gerbang alami menuju dunia lain. Celah tersebut merupakan pintu masuk ke sebuah kompleks gua bawah tanah yang luas, gelap, dan belum pernah ia jelajahi sebelumnya. Berbekal cahaya senter, Profesor Hopper terus menyusuri lorong gua hingga akhirnya melihat sesosok pria berpakaian koboi yang diam. Awalnya pria itu sama sekali tidak bergerak, namun beberapa saat kemudian ia perlahan mulai melangkah pergi. Karena penasaran, Hopper mengikuti pria itu. Tanpa disadari, ia telah melewati batas anomali waktu dan kembali menuju pintu keluar gua. Namun, pemandangan di luar membuatnya kebingungan. Mobil miliknya kini dipenuhi ranting dan tumbuhan liar, seolah telah lama ditinggalkan. Saat mencoba menyalakan mesin, mobil itu sudah tidak bisa hidup lagi. Come on. Di dekat sana juga terlihat sebuah kendaraan lain dengan kondisi yang sama. Tampak sudah terbengkalai sejak lama. Ketika memeriksa mobil tersebut, Hopper menemukan sebuah tas yang tampak seperti milik muridnya. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Hopper memutuskan kembali masuk ke dalam gua untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat berjalan menyusuri lorong, ia melihat cahaya sebuah senter yang tampak melayang dan tidak bergerak. Karena penasaran, Hopper mencoba mendekatinya dengan terus melangkah ke dalam gua.
Beberapa hari berlalu sejak Profesor Hopper menghilang tanpa jejak. Di kampus tempatnya mengajar, kepergiannya mulai menimbulkan tanda tanya. Hopper dikenal sebagai dosen yang disiplin dan hampir tidak pernah melewatkan jadwal mengajar tanpa pemberitahuan. Karena itulah, ketika teleponnya tak pernah diangkat, pesan-pesan yang dikirim tak kunjung dibalas, dan ruang kerjanya tetap terkunci selama beberapa hari, banyak orang mulai menyadari bahwa sesuatu telah terjadi. Dua mahasiswa bimbingannya, Taylor dan Jackie, menjadi orang pertama yang benar-benar merasa ada yang tidak beres. Taylor mengetahui seberapa terobsesinya Profesor Hopper terhadap legenda mata air awet muda serta misteri hilangnya kelompok hippies pada era 1970-an. Karena itulah, ia menduga sang profesor kemungkinan besar kembali melakukan ekspedisi seorang diri. Jackie pun memiliki firasat yang sama. Menunggu pihak berwenang bergerak bukanlah pilihan yang bijak, mengingat lokasi yang didatangi Hopper berada di kawasan terpencil yang sangat jarang dilewati orang. Setelah berdiskusi, keduanya akhirnya sepakat untuk mencari Profesor Hopper sendiri. Namun, mereka menyadari bahwa menjelajahi kawasan perbukitan kapur yang luas dan belum pernah dipetakan bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan hanya berdua. Mereka kemudian menghubungi sahabat mereka Kara, beserta adiknya Faye. Selain itu, mereka juga mengajak Furby, seorang pemuda yang gemar mendokumentasikan setiap perjalanan menggunakan kamera video. Tanpa membuang waktu, kelima remaja tersebut segera menyiapkan perbekalan, perlengkapan panjat, serta alat komunikasi. Berbekal petunjuk yang ditinggalkan Profesor Hopper, mereka pun memulai perjalanan menuju lokasi yang diyakini menjadi awal dari seluruh misteri ini. Perjalanan mereka pun dimulai. Setelah menempuh perjalanan menuju kawasan perbukitan yang terpencil, mereka akhirnya tiba di lokasi yang menjadi tujuan Profesor Hopper. Di sana, mereka menemukan sebuah karavan tua yang sudah berkarat dan tampak telah lama ditinggalkan. Saat memeriksa bagian dalamnya, mereka menemukan berbagai perlengkapan milik Profesor Hopper. Dari situ, mereka yakin bahwa sang profesor memang pernah berada di tempat tersebut. Mereka kemudian melanjutkan pencarian di sekitar area karavan. Saat itulah Furby yang sedang berjalan tanpa sengaja tersandung seutas tali panjang yang tergeletak di atas tanah. Karena penasaran, mereka mengikuti arah tali tersebut hingga akhirnya menemukan sebuah lubang besar yang menjadi pintu masuk menuju gua bawah tanah. Menyadari bahwa itulah petunjuk terbaik yang mereka miliki, mereka segera menyiapkan peralatan panjat dan memutuskan untuk turun ke dalam gua demi mencari Profesor Hopper. Melihat kedalamannya yang begitu mengerikan, mereka memutuskan untuk membagi tugas. Taylor, Jackie, Kara, dan Fee akan turun lebih dulu untuk mencari Profesor Hopper. Sementara itu, Furby tetap berada di permukaan. Selain karena pengalaman memanjatnya masih minim, ia juga harus menjaga seluruh peralatan dokumentasi yang dibawanya. Tugas Furby bukanlah tugas yang ringan. Ia bertanggung jawab mengawasi tali pengaman, sekaligus mempertahankan komunikasi melalui walkie-talkie dengan teman-temannya yang berada di dalam gua. Setelah memastikan tali utama terpasang dengan kuat, Jackie dan Fee menjadi orang pertama yang menuruni lubang tersebut. Di belakangnya menyusul Kara dan Taylor hingga akhirnya keempatnya berhasil mencapai dasar gua dengan selamat. Setelah semua berkumpul, Taylor segera mencoba menghubungi Furby melalui walkie-talkie untuk memberi kabar bahwa mereka telah tiba dengan selamat. Namun yang terdengar hanyalah suara statis yang memekakkan telinga. Sinyal radio mendadak menghilang begitu saja, seolah ada sesuatu di dalam gua yang menghalangi seluruh komunikasi dengan dunia luar. Walaupun merasa ada sesuatu yang janggal, mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan pencarian Profesor Hopper. Namun, baru beberapa puluh meter berjalan, terdengar suara benturan keras dari arah lubang gua. Mereka spontan menuju ke arah suara benturan. Sesampainya di sana, keempatnya dibuat terkejut ketika melihat tali utama yang mereka gunakan telah putus. Ujung tali itu menggantung tak beraturan dengan serat-serat yang tampak robek, seolah terputus karena telah lapuk dimakan usia. Dalam sekejap, jalan satu-satunya menuju permukaan telah tertutup. Belum sempat mereka mencerna keadaan, sebuah benda besar tiba-tiba jatuh dari mulut gua dan menghantam lantai batu dengan suara yang sangat keras. Taylor segera mengarahkan sorot senternya ke arah benda tersebut, dan dalam sekejap wajah mereka berubah pucat. Benda itu ternyata adalah tubuh Furby. Tubuhnya tergeletak tak bernyawa. Pemandangan itu membuat Kara dan Fee bersedih. Saat memeriksa tubuh Furby, Taylor dan yang lainnya menemukan ponsel yang masih merekam aktivitasnya. Berharap bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, mereka pun segera memutar rekaman tersebut.
Di dalam video, Furby masih terlihat seperti saat mereka tinggalkan. Ia merekam dirinya sendiri sambil menunggu Taylor dan yang lain kembali dari dalam gua. For some reason, you guys find this. I really hope you make it home. Taylor, Kara, Jackie, dan V saling berpandangan. Mereka benar-benar tidak menyangka dengan apa yang baru saja mereka lihat. Bagi mereka, baru beberapa menit sejak meninggalkan Furby di permukaan. Namun, rekaman itu menunjukkan bahwa Furby telah menunggu mereka selama berhari-hari. Pada rekaman terakhir, Furby memutuskan turun sendiri ke dalam gua untuk mencari teman-temannya. Setelah memasang kameranya, ia mulai menuruni tali. Tidak lama kemudian, rekaman itu pun terputus. Merasa ada sesuatu yang janggal dengan rekaman tersebut, Kara memutuskan untuk memanjat menuju mulut gua dan melihat langsung keadaan di permukaan. Kara beberapa kali melihat kilauan-kilauan aneh di atas celah gua. Cahaya itu tampak berdenyut dan berubah dengan sangat cepat, seolah-olah waktu di permukaan sedang bergerak jauh lebih cepat daripada waktu yang mereka alami di dalam gua. Begitu berhasil keluar, ia langsung terpaku. Pemandangan di hadapannya benar-benar berubah total. Kawasan hutan yang sebelumnya hijau kini telah berubah menjadi hamparan tanah tandus dan gersang. Pepohonan menghilang, sementara permukaan bumi dipenuhi retakan, seolah tempat itu telah melewati waktu yang sangat panjang. Kara hanya bisa terdiam menatap pemandangan tersebut. Dunia di luar tampak seperti berada di ambang kehancuran, jauh berbeda dari saat mereka pertama kali memasuki gua. Kara segera turun kembali ke dasar gua dan menghampiri Taylor, Jackie, serta V. Dengan napas yang masih terengah-engah, ia menceritakan apa yang baru saja dilihatnya di permukaan. Anehnya, menurut Kara, ia berada di atas selama kurang lebih 30 menit. Namun, Taylor dan yang lainnya mengaku Kara hanya menghilang selama beberapa detik saja. Setelah menyaksikan rekaman dari ponsel Furby dan mendengar cerita Kara, Taylor akhirnya mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi, bahwa gua tersebut berada di dalam sebuah anomali waktu. Waktu di dalam gua berjalan jauh lebih lambat dibandingkan waktu di dunia luar. Artinya, setiap menit yang mereka habiskan di dalam gua setara dengan berhari-hari, bahkan jauh lebih lama, di permukaan. Mereka kemudian kembali memutar rekaman Furby dengan lebih teliti. Di dalam video itu terlihat bahwa selama menunggu sendirian, Furby sempat memeriksa karavan tua yang mereka temukan sebelumnya. Dari foto-foto dan barang-barang yang ada di dalamnya, ia mengetahui sebuah fakta yang mengejutkan. Ternyata sekelompok hippies yang menghilang puluhan tahun lalu bukanlah orang asing bagi Profesor Hopper. Mereka adalah kedua orang tuanya, dan saat itu mereka juga membawa adik perempuan Hopper yang sedang sakit. Mereka datang ke gua ini untuk mencari Fountain of Youth, dengan harapan mata air tersebut dapat menyembuhkan penyakit putri mereka. Namun setelah memasuki gua, mereka tidak pernah kembali. Kini semuanya mulai masuk akal. Alasan Hopper begitu terobsesi mencari gua ini bukan semata-mata karena penelitian arkeologi, melainkan karena ia ingin menemukan keluarganya yang telah menghilang selama puluhan tahun. Meski telah mengetahui kebenaran tersebut, keadaan mereka justru semakin rumit. Mereka tidak lagi memiliki jalan keluar. Tali yang mereka gunakan telah lapuk dimakan waktu, sementara setiap detik yang mereka habiskan di dalam gua membuat dunia di luar terus melaju semakin jauh meninggalkan mereka. Di saat mereka hampir tidak memiliki jalan untuk melarikan diri, tiba-tiba terdengar suara mekanis dari arah atas gua. Mereka mendongak dan melihat sebuah tangga logam perlahan turun dari langit-langit gua. Sesaat kemudian, sesosok manusia bertubuh tinggi dengan pakaian berteknologi sangat canggih turun melalui tangga tersebut. Sosok itu tampak begitu berbeda dengan manusia biasa, seolah berasal dari peradaban yang jauh lebih maju. Belum sempat mereka memahami siapa sebenarnya sosok tersebut, salah satu manusia purba langsung menyerangnya. Dengan peralatan yang dibawanya, manusia misterius itu berhasil melumpuhkan manusia purba tersebut tanpa membunuhnya. Melihat kesempatan itu, Taylor mengajak Jackie, Kara, dan V segera melarikan diri lebih jauh ke dalam gua. Setelah menyadari bahwa waktu di dalam gua berjalan jauh lebih lambat dibandingkan dunia luar, Taylor dan teman-temannya tidak punya banyak pilihan selain terus bergerak maju. Jalan untuk kembali ke permukaan sudah tidak mungkin ditempuh, sementara setiap saat yang mereka habiskan di dalam gua berarti waktu di luar terus melesat tanpa bisa dihentikan. Mereka kemudian menyusuri lorong lain yang belum pernah mereka lewati sebelumnya. Semakin jauh melangkah, struktur gua mulai berubah. Dinding-dinding batu kapur berganti menjadi ruangan yang jauh lebih luas, dipenuhi formasi batuan yang terbentuk selama ribuan tahun. Who are those guys?
Hurry, go. Setelah berhasil menjauh dari manusia masa depan, Taylor dan teman-temannya justru tanpa sengaja bertemu dengan sekelompok manusia purba. Jackie, Kara, dan Faye segera berusaha menjauh untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Taylor memilih untuk tetap bertahan dan melawan demi melindungi teman-temannya. Pertarungan berlangsung cukup sengit hingga akhirnya Taylor kewalahan dan pingsan. Dalam keadaan tidak sadarkan diri, manusia dari masa depan tiba-tiba datang. Ia kemudian membawa Taylor dan memasukkannya ke dalam kolam air yang mereka temukan sebelumnya. Kara yang berada di dekat Taylor berusaha melawan manusia masa depan tersebut, tetapi ia tidak sanggup menghadapinya. Beberapa saat kemudian, Taylor kembali sadar. Yang lebih mengejutkan, seluruh luka di tubuhnya telah sembuh setelah berada di dalam kolam tersebut. Namun mereka belum sempat bernapas lega. Manusia purba kembali datang dan menyerang mereka ketika sedang lengah. Dalam serangan tersebut, topeng yang dikenakan manusia masa depan terbuka. Akibatnya, kondisi tubuhnya mulai melemah. Di tengah situasi itu, manusia masa depan tersebut menampilkan sejumlah gambar yang memperlihatkan berbagai masa yang telah terlewati. Taylor dan teman-temannya mulai menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Meski keadaan semakin kacau, Taylor tetap berusaha mencari Profesor Hopper. Dia terus menyusuri lorong-lorong gua hingga akhirnya menemukan Profesor Hopper yang berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Tubuhnya terluka akibat serangan manusia purba yang sebelumnya mengejarnya. Taylor segera menghampirinya, namun belum sempat melakukan apapun, perhatian Taylor tiba-tiba teralihkan oleh sesuatu yang berada tidak jauh dari tempat mereka. Di hadapannya terlihat sekelompok manusia dari zaman dahulu yang sedang berperang. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang bergerak. Mereka seolah-olah membeku di tempat, dengan posisi tubuh yang masih menunjukkan gerakan terakhir sebelum semuanya terhenti. Taylor mulai menyadari bahwa mereka bukan sekadar patung. Mereka adalah manusia yang mengalami dilatasi waktu ekstrem akibat anomali di dalam gua. Pergerakan mereka terhadap dunia luar menjadi sangat lambat, hingga dari sudut pandang Taylor, mereka tampak benar-benar berhenti. Dengan kata lain, bagi Taylor mereka terlihat seperti berada dalam keadaan diam, sementara bagi mereka sendiri, waktu mungkin masih terus berjalan dalam skala yang jauh lebih lambat. Pemandangan itu menjadi bukti bahwa anomali di dalam gua mampu memengaruhi aliran waktu secara berbeda pada setiap orang yang berada di dalamnya. Taylor kemudian teringat pada kolam yang mereka temukan sebelumnya. Jika air dari kolam tersebut mampu mempercepat regenerasi jaringan tubuh, mungkin air itu juga bisa menyelamatkan Hopper. Tanpa membuang waktu, Taylor berusaha mengambil air dari kolam tersebut. Namun saat hendak kembali dan membantu Hopper, keadaan tiba-tiba berubah. Sekelompok manusia purba kembali muncul dan menyerang mereka. Taylor dan teman-temannya terpaksa melarikan diri. Dalam keadaan terdesak, mereka akhirnya melihat tangga milik manusia dari masa depan yang sebelumnya mereka temukan. Tangga tersebut bukan sekadar tangga biasa. Benda itu merupakan bagian dari teknologi transportasi manusia masa depan yang memungkinkan mereka bergerak melewati struktur gua dengan lebih cepat. Mereka segera menggunakan alat tersebut untuk melarikan diri dari kejaran manusia purba. Di tengah pelarian, mereka berusaha menyelamatkan Hopper dan Furby. Dengan menggunakan teknologi dari manusia masa depan tersebut, mereka kemudian berusaha membawa keduanya keluar dari tempat itu sebelum kembali diserang oleh manusia purba. Setelah berhasil menyelamatkan Hopper dan Furby, mereka akhirnya berhasil keluar dari area gua dan mencapai tempat evakuasi milik manusia dari masa depan. Di hadapan mereka berdiri sebuah pesawat luar angkasa berukuran sangat besar dan megah. Teknologinya benar-benar berbeda dari apapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Taylor, Kara, Jackie, Faye, Hopper, dan Furby kemudian dibawa masuk ke dalam pesawat tersebut. Tak lama setelah itu, pesawat mulai bergerak meninggalkan bumi. Dari balik jendela, mereka melihat planet yang selama ini mereka kenal perlahan semakin jauh. Namun perjalanan mereka ternyata belum berakhir. Pesawat tersebut membawa mereka menuju sebuah planet lain yang telah dipersiapkan sebagai tempat tinggal manusia. Di sanalah mereka akhirnya akan memulai kehidupan baru, jauh dari dunia yang mereka kenal sebelumnya. Film Time Trap menunjukkan bahwa waktu bisa menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada monster atau bencana. Hanya karena berada di tempat yang berbeda selama beberapa jam, seseorang bisa kehilangan seluruh dunia yang pernah dikenalnya. Lalu, bagaimana menurut kalian? Jika berada di posisi Taylor dan teman-temannya, apakah kalian akan tetap masuk ke dalam gua demi mencari kebenaran, atau memilih kembali sebelum semuanya terlambat?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan rangkuman film menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.